Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Baik Bu, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Doa, dipersilakan. Dapat yang diri. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah presensi ya? Sudah presensi ya? Jangan lupa presensi di LMS. Saya cek dulu presensinya. Oke, ini yang tidak hadir Rio, kemudian Sultan ya. Rio SKS. Oh iya, Rio SKS ya. Ya, berarti hanya Sultan ini. Hadir Bu. Oke Sultan, segera isi presensi di LMS ya. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur Lewis dari ikatan kovalen ya. Struktur Lewis dari ikatan kovalen itu bentuknya seperti apa, kita udah belajar itu. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Coba diperhatikan video berikut ini. Boleh kameranya di-off-kan dulu. Coba kita perhatikan gambar ini. Perhatikan. Ini ada gambar yang di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ini ada video. Sudah ya? Nah, dari dua gambar itu, dari gambar yang di sebelah kiri, dari video yang di sebelah kanan, kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan? Dari gambar yang di sebelah kiri dengan video yang di sebelah kanan, apa yang bisa kalian sampaikan? Iya Gisel, silakan. Gambar yang di sebelah kanan itu gambar truk yang nyata gitu Bu, udah memiliki volume seperti itu. Kalau yang sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan itu truknya memiliki volume, memiliki ruang. Kalau yang sebelah kiri itu bentuknya dua dimensi berupa gambar, tidak mempunyai ruang gitu Bu. Kalau yang sebelah kanan itu tiga dimensi. Bagus sekali Gisel, terima kasih. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Silakan. Izin menambahkan Bu. Ya Putri Eka. Putri Eka izin menambahkan kalau gambar yang kiri itu gambarnya tidak bergerak Bu, sedangkan yang sebelah kanan itu dapat bergerak. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, itu pendapat kedua dari Putri Eka. Satu lagi dari yang lain. Bu, izin menambahkan Bu. Ya Diva. Kalau gambar yang kanan itu bendanya bisa digunakan, sedangkan gambar yang kiri hanya sebagai pajangan atau hanya sebagai informasi. Iya, ada nilai fungsi di situ ya. Ada nilai fungsi. Oke, itu yang bisa disampaikan oleh Gisela, bahwa yang di sebelah kiri itu hanya gambar dua dimensi, yang sebelah kanan memiliki ruang. Kemudian kalau menurut Putri Eka, menambahkan juga yang sebelah kiri itu bendanya tidak bergerak, yang sebelah kanan bendanya bergerak. Kemudian siapa lagi tadi? Diva sudah menambahkan juga yang ketiga, bahwa yang di sebelah kiri itu gambarnya hanya sebuah gambar ya, gambar dua dimensi. Sebelah kanan sudah memiliki nilai fungsi. Seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tampak ya? Kelihatan ini? Ada Terlihat Bu. ya, ada CH4. Ini yang sudah kita pelajari kemarin.
tentang struktur CH4, struktur ikatan CH4. Kemudian ini yang berikutnya. Saya ulangi. Oke. Apa perbedaan dari dua hal tersebut? Struktur CH4 yang di sebelah kiri dengan struktur CH4 yang di sebelah kanan. Bedanya apa? Menjawab, Bu. Ya, Husaini. Ya, itu perbedaannya dari gambar molekul CH4. Yang di kiri strukturnya itu berbentuk 2 dimensi. Kalau yang kanan bisa dilihat kalau itu berbentuk 3 dimensi, memiliki ruang itu. Oh, bagus sekali. Ya, benar. Kalau di sebelah kiri itu strukturnya adalah 2 dimensi, kalau yang di sebelah kanan strukturnya 3 dimensi. Sekarang saya minta yang lain, yang dari tadi belum menjawab. Belum mengidentifikasi, belum mengungkapkan apa yang bisa diperhatikan dari video itu. Bisa kamu dapatkan apa yang ada di pikiran kamu tentang yang tadi ditampilkan itu? Kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan oleh Husaini. Ya, yang sebelah kanan itu bervolume gitu, Bu, 3 dimensi, yang sebelah kiri itu 2 dimensi. Iya, sama ya, yang di sebelah kiri itu 2 dimensi, yang di sebelah kanan 3 dimensi. Oke, setelah membandingkan dua itu, pasti banyak timbul pertanyaan. Kita kemarin kan sudah banyak belajar tentang struktur Lewis molekul ya, Terus bagaimana tuh dengan struktur Lewis yang lain selain CH4 gitu ya? Silahkan ditulis pertanyaan sebanyak mungkin apa yang kalian pikirkan. Setelah itu tuangkan dalam LKPD. Sudah kelihatan LKPD-nya? Ya? Sudah tampak? Sudah, Bu. Ini sudah di-download ya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Sekarang tulis di situ. Tulis di situ. Kira-kira permasalahan apa yang kalian temukan, pertanyaan apa yang kalian temukan dari pengamatan gambar tadi. Setelah itu, kumpulkan informasi itu melalui buku, kemudian video, kemudian literatur yang relevan ya. Sudah, Bu. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian setelah melihat video perbandingan antara CH4 yang 2 dimensi dengan CH4 yang 3 dimensi tadi? Iya, Bu. Saya ingin bertanya tentang CH4 yang 2 dimensi dan yang 3 dimensi. Mengapa tata letaknya itu berbeda gitu, Bu? Dan apa yang membuat berbeda? Bagus sekali Apakah pertanyaannya. Ya terus? Dan apakah memang harus seperti itu cara penataan atau penulisannya? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Bisa diulangi Aisyah pertanyaannya? Apa yang muncul pertanyaan di benak Aisyah? Itu, Bu. Kenapa tata letak dan cara penulisan CH4 yang 2 dimensi dan yang 3 dimensi itu berbeda, dan mengapa harus seperti itu? Mengapa harus seperti itu? Itu ya? Ya, Iya. terima kasih. Sama-sama, bagus sekali. Yang lain, silahkan. Yang lain. Rana. Oh ya, Saya Brigel. ingin bertanya, Bu. Ya. Brigel. Nah, yang kemarin saya baca-baca di beberapa literatur ya, Bu. Ya. Nah, yang CH4 ini yang gambar sebelah kanan, nah itu kan ada seperti sudut-sudut, Bu. Heeh. Ya, kurang lebih misalnya 109 derajat ya. Sedangkan kalau bentuk molekul yang lain itu berbeda-beda besar sudutnya. Nah, itu cara menentukannya itu bagaimana?
Oke, bagus pertanyaannya Prigel. Yang lain, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Iya. Pertanyaan saya, mungkin yang penempatannya itu apa harus begitu, Bu? Maksudnya? Penempatan atomnya, maksudnya begitu ya? Atom yang di CH4 3 dimensi sama 2 dimensi itu apakah harus berbeda, Bu? Oh Terima ya. kasih, Bu. Ya, bagus sekali. Sudah ada 3 pertanyaan ya. Kenapa bentuknya berbeda? Bagaimana menentukan bentuk itu? Kemudian bagaimana kita bisa menentukan sudutnya? Apakah sudutnya sama dari molekul yang satu ke molekul yang lain? Pertanyaannya secara garis besar seperti itu. Silakan ditulis pertanyaannya. Kemudian perhatikan penjelasan dari video ini. Menentukan bentuk molekul dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah teori tolakan pasangan elektron atau yang disebut dengan teori VSEPR. Yang kedua dengan cara menentukan orbital hibrida atau cara ini disebut dengan hibridisasi. Dari teori VSEPR, kita harus menentukan tipe molekul agar mendapatkan bentuk molekul. Dari hibridisasi, kita harus menentukan orbital hibrida sehingga bisa mendapatkan bentuk dari suatu molekul. Tipe molekul disimbolkan dengan AXE, di mana A adalah atom besar, X adalah atom yang terikat pada atom pusat partikel yang disebut dengan substituen, E adalah pasangan elektron bebas, M jumlah dari X dan N jumlah dari E. Untuk menentukan tipe molekul, maka terlebih dahulu kita harus menentukan bilangan koordinasi dari atom pusat. Bilangan koordinasi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Contoh menentukan bentuk molekul. Contoh yang pertama adalah BeCl2. BeCl2 dengan atom pusat ini. Bilangan koordinasi dari Be adalah 2. Substituen yang diikat Be adalah klor sejumlah 2. Pasangan elektron bebas dari molekul berium klorida adalah 0, sehingga tipe molekul dari BeCl2 adalah AX2. Nama bentuk molekulnya linier dengan sudut antar atom 180 derajat. Ion amonium dengan atom pusat nitrogen. Bilangan koordinasi dari nitrogen pada ion amonium adalah setengah kali elektron valensi dari atom nitrogen ditambah dengan substituen yang terikat pada atom nitrogen dikurangi muatan. Jika dari nitrogen adalah 4, substituen adalah 4, pasangan elektron bebas 0, tipe molekul AX4 dengan bentuk molekul tetrahedral. Tetrahedral memiliki sudut 109,5. Contoh 3, Cl2 dengan atom pusat I. pK dari I adalah 5. Dengan X atau substituen yang berikan pada I 2 dan pasangan elektron bebas adalah pK dikurangi X yaitu 5 dikurangi 2 adalah 3. Tipe molekul AX2 E3 bentuk molekul linier dengan sudut antar atom 180 derajat. Oksigen. Oksigen terdapat 2 macam,
yaitu oksigen jembatan dan oksigen terminal. Apa itu oksigen jembatan? Contohnya di sini adalah H2O. Oksigen jembatan, oksigen yang mengikat lebih dari satu atom lain. Sedangkan oksigen terminal, contohnya di sini adalah SO2, yaitu oksigen yang terikat hanya pada satu atom lain. Pengecualian pada oksigen terminal. Molekul dengan substituen O. Oksigen sebagai substituen dianggap tidak menyumbangkan elektron pada ikatannya, sehingga untuk mencari BK dengan molekul substituen oksigen, rumusnya adalah tengah kali elektron valensi atom zat ditambah dengan substituen O kali 0 dikurangi muatan, menentukan bentuk molekul dengan substituen O. Pada ion ClO3, atom pusat adalah Cl, jika dari Cl tengah kali 7 ditambah dengan substituen O kali 0, yaitu 3 kali 0 dikurangi muatan, hasilnya adalah 4. X atau substituen sebanyak 3, pasang elektron bebas jika dikurangi X, yaitu 1. Itu molekul dari ClO3 AX3E, bentuk molekul trigonal piramida. Sudut akar atom O kurang dari 109,5 derajat. Mengapa sudutnya kurang dari 109,5 derajat? Yuk dijawab pada analisa LKTB kalian. Sudah ya, sudah diperhatikan yang tadi ya. Sudah, Bu. Oke, sekarang saya bentuk menjadi 6 kelompok heterogen. Anggota kelompoknya sudah saya bagi, sudah saya share di grup WA ya. Sudah ya. Kemudian tiap kelompok membahas tentang jumlah molekul sesuai dengan yang ada di LKPD. Kan sudah ada itu kelompok 1 yang dibahas apa, kelompok 2 yang dibahas apa ya. Diskusi dilaksanakan di LMS. Silakan berdiskusi dengan aktif di situ, boleh mengupload gambar hasil pekerjaan kalian, boleh, silakan hasil oret-oretan kalian di situ boleh. Saya beri waktu maksimal 30 menit, tapi kalau nanti saya pantau diskusinya sudah selesai, nanti akan saya minta untuk kembali ke Google Meet. Ya? Bisa ya? Baik, Silakan berdiskusi untuk menyelesaikan problem dari masing-masing kelompok. Ya, silakan bisa live sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Lancar? Diskusinya lancar ya. Coba saya cek. Alhamdulillah lancar, Bu. Saya cek diskusi. Saya cek diskusinya ya. Sudah kelihatan? Sudah tampak? Sudah belum? Belum, Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Baru saja. Ya. Diskusi. Ini kelompok
4 ada 38 tanggapan. Saya cek isinya sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, ini kita membahas tentang oke, bagus. Ya. Oh, bagus. Kelompok yang lain, saya cek satu kelompok lagi. Kelompok 1. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke presentasi. Silakan sebelum saya tunjuk siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi. 6. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Bisa share screen ya. Silakan share screen. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Oke, ditunggu. Kemudian yang berikutnya kelompok 4 yang presentasi ya. Kelompok 4 presentasi. Silahkan perwakilan kelompoknya, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, disiapkan hasil diskusinya. Baik, Bu. Bening, mana Bening? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Ini masih mau nge-share screen. Oh ya, silakan. Kalau gitu biar nggak buang waktu, masih lama Bening? Sepertinya Bu ini masih nyusun. Oke, kelompok 4. Silakan. Baik, Bu. Mohon izin untuk share screen ya, Bu. Boleh, silakan. Apa sudah muncul, Bu? Barusan muncul tapi ini muncul tapi bukan itu. Oh iya, Bu, sebentar. Sudah ya, Bu? Oh ya, sudah. Silakan dipresentasikan. Di awal pembahasan, kelompok kami membahas tentang pertanyaan saya, yaitu Triple suaranya bisa lebih besar. oh iya, Bu. Di awal diskusi, kelompok 4 membahas tentang pertanyaan saya, yaitu seputar sudut. Nah, kami menyimpulkan bahwa sudut ikatan molekul itu ditentukan dari jumlah PeB. Ini berdasarkan referensi teman-teman satu kelompok saya. PeB sendiri itu adalah pasangan elektron bebas. Kemudian Fresilia juga mengatakan semakin banyak jumlah PeB, maka tolakan semakin besar, sehingga sudut yang dibentuk semakin kecil. Bisa lebih keras suaranya, Prigel. Baik, Bu. Kemudian kami membahas untuk yang SF4. Kami menentukan BK, BK-nya adalah 5, kemudian X sama dengan 4, dan E adalah 1, sehingga tipe molekul yang kami dapat adalah AX4E1. Kemudian untuk bentuk molekulnya,
ditinjau dari tipe molekul yaitu AX4E1, kami mendapatkan bahwa bentuk molekul dari SF4 adalah sisau atau planar bentuk T. Kurang lebih seperti ini teman-teman gambarnya. Kemudian untuk besar sudutnya adalah 180 derajat AKS dan 90 derajat AKS EKO. Di mana AKS ini adalah aksial dan EKO adalah ekuatorial. Kemudian selanjutnya kami membahas BRF3. Kami menemukan bahwa BK dari BRF3 ini adalah 5, kemudian X sama dengan 3, dan E sama dengan 2, sehingga bisa disimpulkan bahwa tipe molekul BRF3 ini adalah AX3E2. Kemudian untuk bentuk molekul BRF3 sendiri adalah planar bentuk T. Yaitu dengan besar sudut ikatan 180 derajat AKS dan 90 derajat AKS dan AKS EKO. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya ingin mengulang di SF4 ini. Untuk bentuk molekul SF4 adalah bidang 4 atau tetrahedral terdistori dengan besar sudut ikatan kurang dari 120 derajat EKU, 180 derajat AKS, dan 90 derajat AKS EKU. Kemudian kami juga membahas tentang penentuan bentuk molekul, di mana sebelumnya kami itu masih sama-sama bingung cara menentukannya, dan ternyata sudah ditentukan berdasarkan tipe molekulnya. Seperti gambar yang saya share di forum kelompok 4. Kemudian teman-teman juga bisa membuka ESPS halaman 117. Di situ sudah lengkap dijelaskan tipe molekulnya beserta gambar untuk bentuk molekulnya. Kurang lebih seperti itu Bu presentasi kelompok 4. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali Prigel, lengkap sekali. Kelompoknya Prigel kelompok 4 ada yang mau menambahkan? Saya Bu Nesia ingin menanggapi. Silakan Nesia. Ini satu kelompok ya, menambahkan ya? Iya. Ya. Tadi saya dari hasil pekerjaannya Prigel, saya menemukan cara lain untuk menentukan bentuk molekul. Jadi lewat penggambaran struktur Lewis terlebih dahulu. Jadi menentukan PEI dan PEB, kemudian nanti ditentukan tipe molekul. Dan akhirnya bisa dilihat lewat tipe molekul tersebut bentuk molekulnya seperti apa. Begitu Bu, tambahan dari saya. Boleh, itu dengan cara meramalkan struktur Lewisnya dulu berarti ya? Iya Bu. Ada lagi kelompoknya, kelompok 4 yang mau menambahkan sebelum saya buka forum pertanyaan? Tanya jawab dari kelompok lain. Kelompok 4 ada yang mau menambahkan? Oke, kalau begitu dari kelompok lain, silakan. Saya buka 2 pertanyaan saja dari kelompok lain. Tadi Prigel menjelaskan tentang Sebutkan dulu. Yang bertanya siapa dari kelompok mana? Saya Rima Agustin dari kelompok 3 ingin bertanya kepada Prigel. Tadi Prigel menjelaskan tentang tetrahedral terdistorsi dengan sudut ikatan kurang lebih kecil dari 120 derajat EKU. Itu maksudnya apa ya Bu? Itu maksudnya apa ya Prigel? Ya, kelompok 4 silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erlina Agustin. Untuk EKU sendiri, ya Bu.
Boleh dinyalakan kameranya. Oh iya, baik Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erlina Agustin. Untuk yang dimaksud dari EKU ya, EKU itu singkatan dari ekuatorial, sedangkan AKS itu singkatan dari aksial. Seperti itu. Mungkin kurang jelas atau bagaimana? Bagaimana Aulia Lina, boleh dinyalakan kameranya Lina. Yang bertanya dan yang menjawab kameranya di-on-kan ya. Silakan Lina, gimana jawaban dari Prigel? Sedikit paham, Bu. Oke, masih sedikit paham ya. Iya. Ya, ya nggak apa-apa. Yang lain ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Ya, silakan diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rama Indra Samawan dari kelompok 5. Rama, sebelum bertanya, tolong kameranya di-on-kan, kemudian suaranya kurang keras. Silakan Rama. Baik Bu. Bagaimana jika atom-atom tersebut bermuatan seperti SF4 minus? Seperti itu Bu. Terima kasih. Oh begitu. Ya. Bagaimana jika molekulnya bermuatan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rama. Kalau misal molekulnya bermuatan, itu akan mempengaruhi bilangan koordinasinya. Jadi, seperti yang di-share oleh Bu Fitri, rumusnya adalah setengah kali elektron valensi atom pusat plus jumlah substituen kali 1 elektron min muatan. Nah, jika muatannya adalah negatif, maka digantikan dengan negatif 1. Kalau misalnya plus, maka plus 1. Seperti itu, Rama. Terima kasih. Bisa dipahami ya, Rama? Bisa Bu, sedikit Bu. Oke, terima kasih. Diskusi hari ini berjalan dengan baik sekali. Terima kasih. Kelompok terbaik adalah kelompok 4 yang diskusinya sangat berjalan dengan baik, kemudian presentasinya juga bagus, Prigel dan teman-teman. Kelompok 4 itu ada Jaisul, Fresil, Salsa, Nesia, dan Prigel ya. Ya, oke. Dari diskusi hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba yang memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah dari kelompok yang lain dulu. Bening ada? Iya Bu, ada. Silakan memberikan kesimpulan dari diskusi hari ini. Dari kelompok 6, dari presentasi teman-teman kamu, kemudian dari diskusi kelompok juga. Kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Dari diskusi pada hari ini, dari keseluruhan yang saya dapatkan, saya bisa menentukan bentuk molekul dari 2 cara. Tadi itu ada cara FSE. Dari situ kita dapat menentukan bentuk molekul melalui rumus teori dari tipe molekul yang rumusnya AXN-EN. Dari rumus tersebut dapat kita tentukan bentuk molekulnya. Ya, bagus Bening. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain? Barusan yang memberikan kesimpulan hasil diskusi adalah Bening dari kelompok 6. Bagus sekali. Yang lain ada yang mau menambahkan? Tidak ada Bu. Kesimpulan saya sama seperti apa yang disampaikan Bening. Oke. Ya, itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bentuk molekul. Ya, sekarang saya mau meluruskan tadi yang ada yang keliruan, kemudian mau menambahkan materi yang kurang dimengerti tadi masalah sudut, kemudian tadi tentang apa itu aksial, apa itu ekuatorial. Sudah Bu. Oke. Secara garis besar,
bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi ada yang namanya domain elektron. Apa itu domain elektron? Domain elektron itu elektron berpasangan yang ada di sekitar atom. Jadi ada yang domain 2. Domain 2 itu bisa pasangan elektron ikatannya 2, kemudian PeB-nya 0, sehingga tipenya adalah AX2. Ada yang domain elektronnya 3. Domain elektron 3 itu terdiri dari 3 pasangan elektron ikatan atau substituen dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Tipenya adalah AX3. Ya, bentuknya trigonal planar dengan sudut 120 derajat. Kemudian ada yang sama-sama memiliki domain 3, ini kan sama domain 3, tapi substituennya 2, kemudian PeB-nya 1, sehingga tipenya AX2E, bentuknya bentuk V, sudutnya kurang dari 120 derajat. Kenapa kurang dari 120 derajat? Nah, tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, kemudian domain 4. Domain 4 itu berarti bisa memiliki pasangan elektron ikatan 4 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga tipenya AX4. Tetrahedral yang tadi seperti CH4 itu. Sudutnya 109,5 derajat. Nah, kalau PeI-nya 3, PeB-nya 1, 3 dan 1 sama-sama domain 4 ini, maka tipenya adalah AX3E, bentuknya trigonal piramida. Sudutnya lagi-lagi kurang dari 109,5 derajat. Padahal sama-sama domain 4. Tapi domain 4 yang AX3E memiliki 1 PeB. Sekarang yang domain 5 yang tadi dibahas oleh kelompok 4, domain 5. Domain 5 itu bisa jadi molekulnya memiliki 5 pasangan elektron ikatan dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Bisa juga memiliki 4 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Yang tadi dicontohkan itu ya SF4, tipenya adalah AX4E, ini yang tadi dibahas oleh kelompok 4. Bentuknya adalah seesaw atau jungkat-jungkit seperti apa namanya, mainan kalian waktu TK ya. Nah begitu. Ini juga ada yang domain 6. Domain 6. Domain 6 itu seperti apa? Domain 6 itu berarti dia memiliki 6 pasang elektron. 6 pasang elektron bisa berupa 6 pasang elektron ikatan 0 elektron bebas atau 5 pasang elektron ikatan 1 elektron bebas dan seterusnya. Nah, kalau punya PeB, kenapa sudutnya bisa semakin berkurang? Saya jelaskan ya. Saya bandingkan 2. Yang AX3 dengan AX2E. AX3 dan AX2E. Perhatikan. AX3 berarti dia memiliki domain 3. AX2E dia juga memiliki domain 3 yang terdiri dari 2 pasang elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Sama-sama 3. Kenapa sudutnya berbeda? Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4, kenapa ada sudut yang berbeda atau sudutnya semakin mengecil? Ini AX3, trigonal planar. Trigonal planar, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, trigonal planar. Jadi seperti segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti sudutnya berapa? 60 derajat ya. Jadi antar ini 120 derajat sudutnya, antar substituen ini 120 derajat. Nah, kalau dia satu substituennya berupa PeB, berupa pasangan elektron bebas, sekarang di sini ada pasangan elektron bebas nih, yang tadinya pasangan elektron ikatan, sekarang berupa pasangan elektron bebas. Nah, kalau pasangan elektron bebas kan 2 elektron sama-sama negatif,
Kalau bermuatan yang sama, berarti saling apa? Tolak menolak. Tolak menolak. Nah, kalau ada tolakan seperti itu mendorong sudut ikatan ini sehingga sudut ikatannya semakin mengecil. Ya. Sehingga kalau punya PEB, sudutnya kurang dari 120 derajat. Paham ya? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang tadi yang dibahas itu apa sih ekuatorial, apa sih aksial, gitu ya. Ini untuk bentuk, ya. Tadi Prigel 6 apa 5? Domain 5, Bu. Domain 5, kalau domain 5 berarti AX5, AX4E, ya, AX3E2, AX2E3. Tuh, itu domain 5. Sekarang saya jelaskan. Seperti apa domain 5 itu? Domain 5 itu misalnya atom pusat ya. Ingat, ini warna atomnya tidak mewakili warna atom yang sebenarnya. Satu di atas, satu di bawah, segaris. Kemudian 3 di samping dengan sudut yang sama, berarti membentuk segitiga sama sisi. Nah, bentuknya seperti ini. 3 di samping ini sudutnya sama, atas bawah, segaris. Ya. Apa itu aksial, apa itu ekuatorial? Yang di atas dengan yang di bawah ini adalah sumbu aksial. Ya. Yang di samping 3 ini adalah sumbu ekuatorial. Kalau segaris berarti aksial dengan aksial, sudutnya berapa? 180 derajat. 180 derajat. Kalau antara aksial dengan ekuatorial, berarti sudutnya tegak lurus 90 derajat. Ya. Antara ekuatorial dengan ekuatorial, sudutnya adalah 120 derajat. Nah, ini bentuknya nih, kalau dari atas seperti piramida dengan alas segitiga. Piramida dengan alas segitiga. Ya, dari bawah juga piramida dengan alas segitiga. Alas segitiga, trigonal, piramida. Piramidanya ada berapa berarti? Atas dan bawah. 2 ya. Trigonal bipiramida. Itu nama bentuknya. 2 piramida dengan alas segitiga. Ya. Nah, catatan untuk bentuk trigonal bipiramida karena dia punya sudut yang berbeda-beda, kemudian punya 2 sumbu yang berbeda. Kalau memiliki PEB, ya, yang pertama, kalau memiliki PEB, PEB ada di sumbu ekuatorial. Itu. Kalau dia mengikat atom yang berbeda, maka yang lebih elektronegatif ada di sumbu aksial. Ya, misalnya antara mengikat fluorin dengan oksigen, yang lebih elektronegatif kan fluorin ya, fluor ya, maka fluornya ada di sumbu aksial. Oke? Nah, sekarang kalau dia punya PEB, bentuknya AX4E, PEB-nya ada di aksial, seret. Ini loh yang namanya sisau atau jungkat-jungkit. Ya? Oke, kalau punya satu lagi PEB, bentuknya apa? T. Bentuk? T. Oke. Sekarang, kalau punya satu lagi PEB, ini kan aksial ya, ini ekuatorial, saya sembunyikan. Punya satu lagi PEB, AX2E3, bentuknya apa? Linear. Linear ya. Garis lurus gitu. Sudutnya berapa? 180. 180. Betul ya. 180 apa kurang dari 180? 180 atau kurang dari 180? 180. 180 ini yang jawab. Ini yang jawab siapa ya? Barusan ya? Prigel, Bu. Yang cowok barusan siapa yang jawab?
Saya Bu, Krisna. Oke, 180. Kenapa 180? Tadi kan yang 3 itu, yang PEB-nya ada di samping dan bentuknya segitiga sama sisi, berada di sumbu aksial, sumbu ekuatorial. Ya, ibaratnya kita berdiri, terus di samping itu ada yang narik kita 3 orang, atau ada yang dorong kita 3 orang, yang dorong lah ya, yang dorong kita 3 orang dengan kekuatan yang sama, dengan sudut yang sama. Kira-kira gerak nggak? Bergerak atau tidak? Kita berdiri dan 3 sudut yang sama, sudutnya 120 derajat kan antar PEB ini. Kekuatannya juga sama. Kita bergerak apa enggak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, itu sudut yang dibentuk oleh AX2E3 adalah 180 derajat. Tidak, Bu. Ya. Oke. Itu yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bagaimana cara menentukan bentuk molekul, mengidentifikasi bentuk molekul atau memprediksi bentuk molekul, menganalisa bentuk molekul. Sudah bisa ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Kalau Bu. tidak ada pertanyaan, saya mau menyampaikan apa yang harus dikerjakan setelah ini. Yang pertama adalah silahkan mengerjakan kuis berupa soal pilihan ganda dan soal uraian yang ada di LMS. Nanti passwordnya saya share, ya. Karena dua soal itu pilihan ganda passwordnya sendiri, yang esai juga passwordnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan tugas individu yang ada di LKPD. Ya. Dan yang ketiga nih, kelompok yang tadi sudah dibentuk itu membuat video model bentuk molekul 3 dimensi seperti yang tadi. Ya, 3 dimensi seperti yang tadi dengan menggunakan program aplikasi kimia. Kalau nggak punya programnya nanti saya kasih. Ada ChemDraw, ada ChemOffice, ada Chem3D. Jangan lupa dalam seminggu ini untuk membuat video animasi itu ada perencanaan yang harus kalian susun. Kemudian ada jadwal yang juga harus kalian isi. Kemudian ada perkembangan proyek yang sudah kalian kerjakan. Hasil akhirnya adalah berupa video animasi durasi antara 7 sampai 10 menit tentang bentuk molekul. Semuanya 14 bentuk molekul. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi jangan lupa melaporkan perkembangan proyek, kemudian mengisi perencanaan proyek masing-masing kelompok. Hasilnya adalah berupa video, nanti dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Bagaimana teknisnya ada di link YouTube saya, di channel saya itu teknis bagaimana mengerjakan proyek ini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oh ya, saya lupa untuk mengucapkan selamat Hari Santri ya. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.